wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik, teman-teman dari pasukan pengibar bendera Man Satu Langkat. Pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok ya? Bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang diberi oleh konselor atau guru BK di sekolah, yang mana bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan pemahaman ya, pemberian informasi, pertukaran informasi terhadap guru BK dengan siswa. Apa sih tujuan bimbingan kelompok itu? Yaitu membuat siswa agar dapat memiliki keberanian ya, keberanian untuk berbicara di halayak umum atau di depan orang-orang banyak, menambahkan informasi, pemikiran, menambahkan suatu hal yang menjadi permasalahan dalam kelompok. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya lahir di Kabupaten Langkat dan tinggal di Kabupaten Langkat juga. Untuk adik-adik, saya ingin tahu ya, gimana sih, apa sih nama adik sekalian itu, termasuk dalam sesi perkenalan, yaitu menyebutkan nama ya, tinggal di kecamatan ya, kalau bisa di kecamatan apa, desa, itu apa sih dampak positif atau perilaku positif kalian yang ada pada diri kalian itu. Misalnya nama saya Painam gitu ya. Saya tinggal di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura. Saya memiliki sifat positif. Nah, ketika ngambil baju diangkat dulu, nggak ditarik. Misalnya ya, nah gitu. Juga mulai dari yang sebelah kanan, mengenalkan nama, tempat tinggal, sifat positif dalam diri. Perkenalkan, nama saya Kuryawan. Saya tinggal di Desa Sukabaju, Kecamatan Tanjung Pura. Sikap atau perilaku positif yang bisa dibanggakan gitu. Sikap satu positif yang bisa dibanggakan: hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru dan menyayangi sesama teman. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Harini Syahdi Abdillah. Saya tinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah. Dari sikap positif masih diambil ya, macam seperti dia tadi bang. Ya pagi itu walaupun latihan seperti ini ya masih mau bantuin nenek itu walaupun terlambat masih bang. Betul. terus ya, yang cewek dulu, ini apa nih? Kenal juga cewek ya? Apa itu? Perkenalkan, nama saya Dara Gunaryadi. Saya tinggal di Desa Perumuan, Kecamatan Tanjung. Sikap positif yang saya bisa ambil adalah tetap hormat kepada teman-teman seangkatan. Setelah itu, Perkenalkan, nama saya Masa Kembali. Saya tinggal di Hitam, sikap positif yang bisa dibanggakan apa itu? tetap sayang sama kawan-kawan dan tetap saling menjaga silaturahmi. Setelah itu, yang terakhir, Nama saya Desi Daryadi Putri, tempat tinggal Desa Selebangkung, Kecamatan Tanjung Pura. sikap positifnya apa itu? Apa itu? Kalau beli paket 5 hari nggak habis 1 hari bang. Nggak tahu. Dalam hal ini kita di bimbingan kelompok itu adalah membicarakan suatu topik ya, suatu topik yang lagi hangat-hangatnya itu, lagi hangat-hangatnya yang berada di sekitaran kita gitu, ya. Coba dari teman-teman, apa sih topik yang bisa kita bahas pada hari ini, atau topik yang hangat-hangatnya yang terjadi pada lingkungan kita gitu.
agak jauh, kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja untuk yang cewek pergaulan bebas ya. Jadi bisa kita ambil aja ya, kita bahas, yaitu adalah pergaulan remaja atau pergaulan bebas. Apa sih itu pergaulan bebas ya? Dari apa sih pergaulan bebas? Sebenarnya ya pergaulan bebas adalah kegiatan yang negatif bang, kegiatan yang minum-minuman. Pergaulan bebas itu kita berteman sama orang yang belum tahu kita sifatnya kayak mana, terus bisa mempengaruhi kehidupan kita sepenuhnya. Karena yang negatif ya. Untuk yang selanjutnya, apa sih itu pergaulan bebas? Sebutkan aja itu. Ucapkan, karena dalam hal ini bimbingan kelompok ada tujuannya, salah satunya membuat siswa untuk berani berbicara di khalayak umum atau di depan orang banyak. Ini bisa kita ambil contoh sedikit dalam forum yang berjumlah 6 orang, kita mulai belajar untuk berbicara di depan orang banyak, karena lebih dari satu ya, masuk banyak. Coba Mas ya. Itu pergaulan yang negatif atau nggak bisa membuat kita berpengaruh sama mereka. Selanjutnya, Pergaulan bebas tuh bisa merusak kita gitu ya. Maksudnya Rajis? Pergaulan bebas sebenarnya bisa merusak pola pikir remaja ya bang. Dari ya misalnya dikasih keluar, ngebantah, jadi akhirnya keluar mabuk-mabukan, rokok, belum cukup umur dilakukan. Itu sih bang. Ya itulah. Selanjutnya, Pergaulan bebas itu bisa merusak masa depan kita juga, karena didapatkan dari teman-teman perilakunya, jadi terikut dengan kita juga. jadi pergaulan bebas ya, pergaulan bebas adalah pergaulan yang melewati ranah standarnya ya, melewati batas, yaitu seperti teman-teman bilang tadi, membantah pada orang tua, main dengan orang-orang yang salah ya, minum minuman keras. Itu adalah suatu pergaulan yang melewati batas dari standar kita ya. Jadi menurut kalian ya, dari dalam diri kalian, dalam pikiran kalian itu kegiatan apa sih gitu ya? Kegiatan apa sih yang terjadi pada pergaulan bebas ya? Misalnya pergaulan bebas itu bang adalah suatu kegiatan yang nongkrong di jalan, jaga kereta 2, habis itu ngerokok-ngerokok. Nah, itu adalah pergaulan bebas bang. Atau pergaulan bebas itu adalah bang, orang berdua-duaan ikut balapan, atau orang yang minum-minuman. Menurut kalian nggak? Apa sih itu pergaulan bebas? Kegiatan tadi adalah suatu definisi atau pengertian. Ini coba berikan kegiatan apa sih yang terjadi pada pergaulan bebas itu? Pergaulan apa? Coba. Itu ya. Soalnya terus ya. Kegiatan-kegiatan yang gitu, ya kan, dampak dari pergaulan bebas. Kegiatannya itu apa sih? Kegiatan pergaulan bebas itu salah satunya gitu.
merokok gitu, pergaulan merokok, terus itu mabuk-mabukan, bukan narkoba ya. Untuk yang laginya udah diambil. sebutkan aja nggak apa, bisa disimpulkan atau ditambah-tambahkan. Jadi ini adalah suatu keberanian kita ya untuk bisa berbicara walaupun itu cakapnya sama gitu, ya materi sama, cuman dalam penyampaian keberanian itu berbeda-beda ya. Coba. Misalnya nih bang, gara-gara itu tadi, gara-gara pergaulan bebas dia ambil panjang, melakukan berikut, melakukan perjalanan ambil panjang, itu bang. Ya Riko, Dan bisa terjadi juga kegiatannya, kegiatan dari pergaulan bebas. kegiatannya seperti yang tidak boleh bagi kita itu boleh, dan bagi kita itu benar tindakan. Setelah itu apa sih gitu? Apa sih penyebab atau pendorong dari terjadinya pergaulan bebas? Ya kita ambil contoh merokok, narkoba, keluar malam-malam itu apa sih penyebab bisa terjadinya pergaulan bebas itu? Beda dari yang laki dulu. Apa penyebabnya itu? Penyebabnya dipaksa oleh teman dan dirayu-rayu oleh teman agar supaya mengikuti dia. Kalau remaja bang, pergaulan bebasnya kebanyakan uang, karena cinta. Karena cinta. Nah, yang kedua, Nah, broken home. broken home. Saya sih bang gitu sih, kebanyakan kayak gitu sih. Selanjutnya, faktor penyebab dari pergaulan bebas, faktornya atau kesengajaan. Dia emang terjadi seperti yang dibilang Rajus broken home bang, dia nggak punya motivasi atau apa, jadi dengan sengaja terjun atau melakukan pergaulan bebas atau melakukan untuk yang katanya ya, kata orang-orang yang pergaulan bebas itu adalah merefresh atau menenangkan pikiran di beberapa waktu gitu. mengikuti temannya atau saru gitu. Nah, faktor. Jadi faktor air yang keluar pada keran ini, ya, misal keran, apa sih faktornya? Oh, diputar sama orang yang mau memakai air itu. Berarti faktornya adalah diputar kan? Tuh, ini faktor dari penyebab pergaulan bebas. Karena diajak sama kawan. Terus itu, udah itu aja. Banyaknya sama, ucapan aja ya sama-sama nanti. Ya karena diajak juga sama kawan makanya bisa. Karena pengalaman pergaulan dan hal itu broken juga bisa untuk Jadi faktor dari faktor penyebab pergaulan bebas ya seperti yang kalian bilang tadi, broken home, pengajaran teman. Berarti kan dalam hal ini ada namanya kekurangan pedulian ya. Broken home itu kekurangan peduli, kurang lebihnya seperti itu penyebabnya. Habis itu ada yang namanya kesengajaan ya. Habis itu ketidakmengertian ya yang terjadi pada keluarga. Dia itu tidak ada hal yang dapat mengerti dirinya sehingga dia berusaha mencari hal yang perlu pada dirinya, namun yang dia ambil jalannya itu adalah salah gitu ya. Yang terusnya agama dan iman ya. Apapun yang terjadi pergaulan kita, kalau namanya agama kita lemah, iman kita lemah, itu pasti 90% bisa saya bilang itu adalah pergaulan bebas. Kalau kita mengikuti jalan yang salah dan iman kita tidak kuat, betul ya Yus? Setelah itu adalah perubahan zaman.
ya, apalagi pada zaman sekarang ini yang membuat anak-anak ya, anak-anak yang dahulunya itu main kelereng, sekarang main PUBG ya, yang mana itu bisa merubah sikap pada diri anak-anak. Kita tahu bahwa di dalam itu memiliki efek menjadi orang yang tega membunuh atau tega memarah-marah teman, dan itu terjadi ya, betul kan? Habis itu perubahan zaman pada pergaulan kita, yang mana yang dahulunya ya di umur 20, 25 itu baru mengenal namanya rokok ya, kibot-kibotan mungkin. Ya mana sekarang umur 7, 8 tahun, kelas 1 SD, kelas 2 SD itu udah bisa merokok. Dengan bangga dia jalan memegang rokok gitu ya. Ada ya yang terjadi sekitar kita. Dan setelah itu ya mungkin dengan handphone ya, perubahan zaman teknologi ini memang salah satu faktor yang paling kuat dari pergaulan bebas. Nah ya, pergaulan bebas ini. Setelah itu yang terakhir mungkin apa sih yang kita lakukan ya? Apa sih yang dapat kita lakukan sebagai seorang remaja untuk menghindari sebuah pergaulan bebas tersebut? Gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan? Coba dari ini dulu. Apa yang bisa kita lakukan ya pada diri kita untuk menghindari dari pergaulan bebas? Contohnya kita harus memilih teman, gitu kan? Itu adalah salah satu dari pencegahan, ya kan? Pencegahan dari pergaulan bebas. Cobalah kasih pendapat dulu. Apa tadi? Tindakan untuk menghindari pergaulan bebas tersebut. Ya, misalnya kita tuh diajak sama yang buat pergaulan bebas tadi, kita balik ngajak dia untuk yang terbaik gitu. Bisa terus ya? Jangan terlalu percaya sama teman. Mendewasakan diri dan percaya karena kita harus sadar apa yang dilakukan itu benar apa salah, juga memperkuat diri. Membuat kegiatan sendiri itu agar dan mengajak teman yang mengajak ke pergaulan bebas, mengajak ke pergaulan yang lebih bermanfaat. Teman-teman menahan diri, mengajak balik teman begini. Ya. Sudah kayaknya kita diam-diam aja nih. Coba kita membuat namanya ice breaking ya. Tahu kan ice breaking kan? Permainan sederhana yang dilaksanakan ketika sebuah kegiatan itu merasa jenuh gitu. Kita main sederhana dengan tangan kosong aja ya. Atau ada yang punya ice breaking yang sederhana? Ada yang punya? Ada yang punya? Nah, kalau ada punya, ada? Ada. Coba kita main dari tepuk tangan aja ya, tepuk tangan. Oh, atau gini aja, dari penyebutan. Ya, kalau misalnya kita bilang saya bilang hidung, pegang hidung. Saya bilang kuping, pegang kuping. Seterusnya gitu. Paham ya? Paham? Yuk. Nggak apa-apa, bisa aja gitu. Yuk, kita mulai ya. Yuk, semuanya pegang kuping, pegang hidung, pegang dagu. Nah, ada punya dagu semua kan? Pegang kuping, pegang kepala, pegang sikut, pegang kuping. Mana kupingnya? Ayo, pindah kupingnya. Yuk, pegang hidung, pegang dagu, pegang kuping. Kalian pindah kuping ya. Yuk, lebih cepat lagi ya.
Itu dua kuping, hidung, dagu, kepala, dagu. Mana pindah dagunya? Sikut, jari, kuping, kepala, 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 kuping, kuping. Ah, pindah lagi kupingnya. Dagu, dagu, pindah dagunya. Pindah-pindah tadi. Ya, terima kasih untuk teman-teman, adik-adik sekalian yang telah hadir pada hari ini. Setidaknya dari bimbingan kelompok ini bisa kita ambil ya, kita petik bahwa pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang salah ya. Ayo bagi adik-adik yang merasa memiliki teman atau perkawanan yang memiliki kesalahan dalam bergaul, marilah kita ajak seperti yang teman-teman bilang, ke jalan yang baik. Tunjukkanlah mana jalan yang benar terhadap pergaulan kita yang terjadi pada sekitaran kita. Terima kasih buat teman-teman yang telah sungkan pada hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.